Come here. Kita bahas kali ini berjudul Spread. Dirilis pada tahun 2009 dengan menceritakan seorang bernama Nicky Harper yang diperankan oleh Ashton Kutcher. Dia merupakan pria tunawisma, tapi memiliki modal tafa rupawan, bentuk tubuh yang seksi dan bikin wanita tergila-gila mabuk kepayang. Aset yang dimilikinya itu dia digunakan untuk memikat wanita sultan dalam membiayai hidup dan memberinya tempat tinggal. Langsung aja pada intinya, seorang pria tunawisma yang kesehariannya dihabiskan untuk mencari mangsa-mangsa terbarunya. Pada suatu malam dia bertemu dengan mantan-mantan teman mabarnya yang masih muda. Tapi pada malam itu misi Nicky adalah mencari wanita yang senior dan ditemukanlah Samantha yang sesuai perkiraan adalah sultan. Dengan materi fuckboy yang dia pelajari di Gunung Myoboku, Nicky pun melayangkan kenyotan yang berakhir dengan diajaknya Nicky untuk ke rumah mewah Samantha. Dengan ilmu fuckboy yang dia pelajari dari kitab, Nicky pun bersikap sok cool dan kurang tahu diri. Namun sukses karena ilmunya sudah teruji klinis dan berakhirlah dengan gabredan. Di pagi hari Nicky masih berpura-pura tertidur saat Samantha akan pergi bekerja. Meskipun begitu, Samantha seperti terkena ilmu pelet, membiarkan Nicky tinggal plus memberinya kartu kredit. Hari itu Nicky pun hidup asik seharian dan kebanyakan wanita akan menghargai usaha. Itulah yang dikatakan oleh Nicky sambil memasak masakan untuk Samantha. Samantha disambut oleh Nicky. Meskipun Samantha sudah mengetahui bahwa Nicky ini pengangguran dengan HP cilikitnya, Samantha tak keberatan karena dia tertarik kepada Nicky dan kembali lagi mereka pun gabredan. Bahkan kini secara berkala ketika Samantha sedang senggang. Selain mendapatkan tempat tinggal dengan servisan gratis, Nicky juga sering diajak shopping dan ikut makan malam penting bersama Samantha. Pada satu waktu Samantha yang ada urusan pekerjaan di New York mencoba mengajak Nicky untuk ikut, tapi Nicky menolak. Dan untungnya Samantha masih berbaik hati dan membiarkan Nicky untuk tetap tinggal di rumahnya sebagai ingon-ingonnya. Sifat tak tahu diri dari Nicky sudah mendarah daging. Dia bahkan mengadakan pesta di rumah tanpa seizin Samantha dan mengundang banyak sekali orang termasuk Harry, sahabatnya. Bahkan Helen, mantan korbannya, pun datang untuk bersilaturahmi dan membuat Nicky panik. Takut Helen membongkar semua kebohongan ini, Nicky pun menyerahkan tugas yang tak bisa ia tangani kepada Harry untuk mengantar Helen pulang. Karena Nicky sendiri ada servisan dari wanita tak dikenal. Hari berikutnya Nicky mengundang Eva, salah satu gebetannya, untuk diajak gabredan. Sebenarnya Eva sendiri menginginkan hal lebih seperti hubungan layaknya orang normal. Tapi Nicky terlalu nafsuan, dan bahkan malam berikutnya Nicky harus tertangkap basah oleh Samantha ketika sedang diservis oleh wanita tak dikenal. Awalnya Samantha marah dan kecewa kepada Nicky karena telah dikhianati. Tapi Nicky tak ada duanya. Pada akhirnya gabredanlah solusi yang terpercaya untuk mendinginkan suasana. Mantap. Malam, pagi, siang, sore, malam lagi tak terlewatkan sedikit pun untuk gabredan karena gabredan number one. Meskipun sudah berbaikan dengan Samantha, Nicky kembali membuat ulah. Dia tertarik dengan waiters bernama Heather, tapi kali ini berbeda. Heather berbeda dengan wanita lain yang langsung terpikat oleh Nicky, si playboy cap badak. Padahal Heather pernah menyusul Nicky ke alamat rumah Samantha yang mewah untuk mengambil uang karena Nicky pernah kasbon. Gairah Nicky kepada Samantha pun juga mulai turun dan Samantha menyadari hal tersebut. Fokus Nicky kini hanya kepada Heather. Nicky juga meminta bantuan Harry untuk bekerja sama dalam bersandiwara menjadi orang penting agar Heather benar-benar percaya bahwa Nicky seorang sultan. Tapi usahanya malah terlihat konyol, karena ketika so sibuk di telepon, Nicky malah mendapatkan telepon sungguhan dan membuat Heather tertawa kecil. Ditambah lagi Mercedes Samantha yang dibawa oleh Nicky ditilang polisi. Untungnya ilmu fuckboy Nicky masih manjur kepada polwan yang diajaknya untuk menari-nari gaje dan sekali lagi membuat Heather tertawa manja. Tapi berkat hal kocak dan gokil tersebut, Nicky pun berhasil mendapat nomor telepon Heather. Nicky kini semakin terang-terangan di hadapan Samantha bahwa dia main api di belakang. Tak hanya itu, bahkan hubungannya dengan Harry, best of friend-nya, juga selek karena Nicky mengejek Harry yang ternyata baperan. Bahkan satu malam dia pernah pulang larut demi menemui Heather yang ujung-ujungnya meninggalkannya karena ada urusan. Samantha pun bertanya kepada Nicky, tapi Nicky tak mengaku dan berkata jujur. Akhirnya Samantha hanya meminta Nicky untuk pergi ke rumah sakit dan minta dijemput besoknya lagi.
Niki masih mencari Heather, tapi kini Heather tak lagi bekerja di kafe. Tapi untungnya Heather sendirilah yang menemui Niki di rumahnya Samantha dengan membuat kejutan. Tapi pada malam itu tak seperti biasanya, Niki bisa dikontrol oleh Heather agar tidak berbuat nafsuan dan mereka pun hanya bobok bersama. Keesokan harinya Niki mengetahui bahwa Heather tidaklah single. Di dalam mobilnya yang akan dipindahkan, Niki melihat 2 buah cerutu. Meskipun Heather mencoba mengelak dan bersikap manja, Niki tak tergoda dan mereka pun akhirnya selek. Waktu untuk menjemput Samantha di rumah sakit telah tiba. Niki pun dikejutkan dengan ucapan dokter yang ternyata Samantha baru saja melakukan operasi peremajaan si enengnya dan tak boleh dilokotek selama 5 harian. Meski Samantha sudah melakukan operasi peremajaan demi Niki, Niki tetap saja main dan gatal terhadap wanita lain. Niki hanya pergi malam, pulang pagi, dan mengabaikan Samantha. Bahkan Niki memutuskan untuk pergi. Hal itu membuat Samantha murka, namun berhasil ditenangkan oleh Niki dalam seketika. Tapi tetap saja Niki memutuskan untuk pergi dan Niki harus basah kuyup setelah Samantha membuang teleponnya ke dalam kolam. Kini Niki benar-benar hidup seperti gembel tapi kinclong. Tak ada seorang pun yang membantunya, termasuk best of friend-nya Harry yang masih selek dengannya. Akhirnya tak ada pilihan lain, Niki pun pergi ke tempat Emily. Tapi di sana Niki dicampakkan oleh Emily karena selama ini Niki hanyalah seorang playboy yang mendekati wanita karena kebutuhan hidup seperti barang-barang dan tempat tinggal. Untungnya Harry masih berbaik hati kepada Niki dan mau bertemu dengannya. Niki disambut di klub oleh teman SMA-nya Harry. Tapi di sana Niki malah membuat onar dengan menumbuk teman SMA Harry, dikarenakan teman SMA Harry menurut Niki melakukan tindakan kurang pantas kepada penari di sana. Di luar Niki kembali berdebat dengan Harry. Harry pun heran kepada Niki yang sok suci tiba-tiba. Padahal Niki lebih parah kepada wanita dengan mencoba menipu mereka. Harry semakin muak kepada Niki ketika Niki membawa nama adik Harry di sela-sela pembicaraan. Hari berikutnya pun bahkan barang-barang pribadi milik Niki dikeluarkan paksa oleh Harry dari rumahnya. Pada akhirnya Niki tak ada pilihan lain dan kembali mencari mangsa di sebuah hotel. Dengan gaya stylishnya dia mencoba menggoda dan mengambil hati wanita senior yang sedang berjemur, dan betapa terkejutnya ketika Niki melihat Heather yang ternyata ada di sana. Di sana Niki pun meminta maaf sebelum menjelaskan semua masalahnya kepada Heather. Ternyata Niki dan juga Heather memiliki sebuah kesamaan, yaitu sering mencari mangsa untuk kebutuhan hidup. Niki pun diajak oleh Heather untuk tinggal di tempatnya. Di sana Niki juga menyaksikan aksi Heather di telepon dalam menipu daya mangsanya. Bahkan pada suatu malam, demi merayakan keberhasilan Heather dalam operasinya memikat pria sultan, Niki dan Heather pun pergi ke sebuah pesta. Di sana Niki dan juga Heather bekerja sama untuk memikat seorang sultan hidung belang lagi. Beberapa usaha dilakukan, seperti berdansa dengan Niki agar pria incarannya perhatiannya teralihkan kepada Heather dan tertarik. Di tempat Heather, sifat tak tahu diri dari Niki mulai aktif lagi. Setelah dipersilahkan untuk tidur di sofa, Niki malah memilih tidur di kamar bersama Heather dengan alasan sofanya terlalu pendek. Awalnya Heather mengalah dan lebih memilih tidur di sofa, tapi Niki menantangnya untuk bobok bareng dan saling mengontrol nafsu. Ya, tapi pada akhirnya mereka tergoda oleh syaiton, tapi hanya untuk saling mengenyot. Niki dan juga Heather memang sudah satu paket. Dalam urusan tipu menipu, mereka lihai bahkan sangat di luar nalar. Demi makan gratis pun Niki rela mengunyah kertas aluminium dan meminta komplain kepada waiters. Wow. Sorry. Kehidupan mereka berdua sehari-hari berubah menjadi bucin membucin, seperti mabar di pantai dan melihat matahari terbenam. Tapi satu waktu terjadilah perselekan di antara Niki dan juga Heather. Ketika Heather putus dengan tunangannya, yaitu pemilik The Rangers di New York. Hal itu dilakukan Heather karena dia senang ketika bersama dengan Niki. Tapi Niki malah berpikiran mengapa Heather melepaskan mangsa yang begitu empuk. Niki pun bahkan tersinggung atas jawaban Heather yang cukup menyinggung dengan menyebut bahwa Niki pengangguran dan sebagainya. Niki pun pergi meninggalkan Heather, tapi meski sedang kesepian, Niki kini jadi insyaf. Bahkan ketika ada wanita yang mencoba menggoda dan seperti tertarik kepada Niki, Niki menahan nafsunya dan lebih memilih untuk pergi. Betapa terkejutnya Niki ketika melihat surat yang ditinggalkan oleh Heather di rumahnya. Heather ternyata pergi ke New York untuk menyelesaikan masalahnya dengan tunangannya. Niki memohon agar Heather tidak pergi di telepon, tapi sudah terlambat.
Kini Niki kembali jadi gembel kinclong, tapi bedanya sekarang punya tempat tinggal. Untuk urusan makan dia masih menipu seperti yang dilakukannya di supermarket, dan kemudian bertemulah dengan cewek yang saat itu tertangkap basah oleh Samantha. Niki menawarkan untuk membantunya menyetir karena Niki tahu bahwa mobilnya Mercedes. Di dalam mobil wanita tersebut mabuk dan harus ongkek di luar. Dan tiba-tiba Niki mendapatkan telepon dari Heather. Awalnya perbincangan antara Niki dengan Heather berjalan cukup mulus, tapi seketika berubah ketika Heather mendengar suara wanita yang memanggil Niki. Niki pun tak bisa berbohong dan mencoba berkata jujur, dan hasilnya Heather pun menutup teleponnya. Di tempat Heather, Niki kebingungan. Hasilnya dia pun mencoba bertanya kepada teman sekamar Heather yang jarang sekali terlihat, sebut saja Eva. Niki diberikan siraman rohani oleh Eva dan menyuruh Niki untuk berkomitmen dengan Heather. Untungnya Niki menemukan alamat tunangan Heather di New York dari sebuah kiriman surat sebelumnya. Tapi sebelum itu Niki dan juga Eva pergi ke rumah Harry untuk meminjam uang tiket. Harry pun teman yang baik hati dan tidak sombong rela berkorban untuk Niki. Niki tiba di New York dan langsung tanpa ragu menemui Heather. Heather cukup terkejut apalagi mendengar ajakan Niki untuk pulang dan menikah. Heather pun berkata jujur bahwa dia dan Will telah menikah. Kemudian tak lama datanglah Will. Usaha Niki berakhir sia-sia karena Heather lebih memilih Will. Bahkan di hadapan Will, Heather menyebut Niki hanyalah seorang kurir. Hey, hello. Dan hal tersebut entah menjadi motivasi atau apa bagi Niki. Niki pun berubah dan insyaf menjalani pekerjaan halal seperti mengantar barang. Pelanggan pertamanya bahkan ada Samantha yang ternyata kini sudah mempunyai ingon-ingon baru. I'm great.